Salam Bapak Ibu Saudara kekasih di dalam Yesus Masiah. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi renungan singkat dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya ambil judul renungan ini adalah domba-domba yang lain. Teks bacaan Alkitab kita diambil dari ILT pasal Yohanes pasal 10 ayatnya yang ke-16. Ya, saya bacakan untuk kita. Dan aku mempunyai domba yang lain yang bukan berasal dari kandang ini. Seharusnya aku memimpin mereka juga, dan mereka akan mendengarkan suaraku, dan aku menjadi satu kawanan gembala. Ada 3 hal penting di dalam ayat ini yang mau kita bahas. Yang pertama, apa domba itu dan siapa domba yang lain? Yang kedua, apa yang dimaksud dengan kandang ini? Lalu yang ketiga, mendengar suaraku dan menjadi satu kawanan, satu gembala. Jadi ada 3 hal ini yang kita coba bahas satu persatu. Yang pertama tadi, apa dan siapa domba lain? Domba dalam hal ini merujuk kepada orang atau manusia yang hidup secara bebas di berbagai daerah, ya, bahkan berbagai negara di muka bumi. Orang yang ada di Israel pada waktu itu tentu bukan hanya bangsa atau agama Yahudi semata. Ada bangsa lain, dan tentu kebudayaan lain juga ada di sana dan sekitarnya. Yohanes pasal yang keempat ayat yang ke-7 sampai 30, di situ dijelaskan kepada kita bagaimana orang Samaria di kota Sikar melalui seorang perempuan Samaria datang kepadanya. Datang dipahami sebagai menerima ajarannya, ya, seorang perempuan Samaria yang dalam tanda petik hidupnya tercela, ya, tetapi kemudian dia bertemu dengan Yesus Masiah dan lalu menerima ajarannya. Orang Samaria adalah domba lain yang dimaksud oleh Yesus Masiah. Bahwa orang Samaria yang adalah domba yang lain itu tadi disebut, tahu bahwa Masiah pun akan datang untuk mereka tentunya. Ini bukan hanya sekadar tahu, tetapi ingin juga Masiah atau juru selamat itu menyelamatkan mereka juga, ya. Ingin menyelamatkan mereka juga. Di dalam Yohanes pasal 4 ayatnya yang ke-25, ya, di situ ada dikatakan, aku tahu bahwa Masiah yang disebut Kristus itu akan datang, ya. Mereka tahu akan datang. Lalu kemudian pertanyaan lainnya adalah, siapa lagi domba-domba yang lain itu? Ya, domba yang lain itu adalah kita, bangsa kita. Di luar Israel itulah yang juga dimaksud domba lain olehnya. Matius pasal yang ke-28 ayat 19 dikatakan seperti ini. Oleh karena itu, seraya pergi, muridkanlah semua bangsa dengan membaptis mereka ke dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Lalu dilanjutkan dengan Markus pasalnya yang ke-16 ayat yang ke-16 sampai dengan 17. Dan ia berkata kepada mereka, dengan pergi ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang dibaptiskan, dia akan diselamatkan. Tetapi siapa yang tidak percaya, dia akan dihukum. Kita lanjut ke Lukas ya. Lukas pasal 24 ayatnya yang ke-27 dikatakan, dan dalam namanya diberitakan pertobatan dan penghapusan dosa kepada segala bangsa dengan mulai dari Yerusalem. Jadi domba-domba lain itu jelas tadi oleh 3 buku ini dikatakan bahwa bangsa lain, suku bangsa lain, orang lain yang ada di seluruh permukaan bumi ini, yang tinggal di berbagai tempat, bahkan dikatakan yang jauh, seluruh dunia. Yesus Almasih memerintahkan seperti itu untuk menjadikan semua orang ya menjadi muridnya, ikut ajarannya. Itulah domba lain, ya, itulah domba lain yang disebut oleh Yesus Almasih. Dalam bahasa Ibrani kita ini disebut sebagai goyim ya, goyim, atau orang-orang non-Yahudi yang telah menerima keselamatan di dalam Yesus Almasih, Yahweh yang hidup dan berkuasa atas hidup kita. Kisah para Rasul pasalnya yang pertama sampai ayat yang ke-8 mengatakan seperti ini. Yesus berkata, namun kamu akan menerima kuasa bila Roh Kudus datang ke atasmu, dan kamu akan menjadi saksi-saksiku baik di Yerusalem maupun di seluruh Yudea dan Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Ya. Jadi Yesus itu memerintahkan supaya kita menjadi saksi-saksinya. Sampai kemana? Pertama dikatakan tadi Yerusalem, lalu ke Yudea dan Samaria. Sering dianalogikan sebagai bahwa kita harus memberitakan dulu kepada keluarga kita, lalu kepada keluarga yang agak jauh atau lingkungan kita, lalu kemudian ke tempat yang jauh, yaitu orang-orang lain yang bukan keluarga kita. Sering dianalogikan seperti itu. Itulah domba-domba yang dimaksud. Lalu kita lanjutkan yang kedua, ya. Kandang ini, apa maksudnya kandang ini? Ada yang sementara mengatakan bahwa kandang itu berarti bangsa atau agama Yahudi. Dikatakan seperti itu karena kepada bangsa inilah atau kepada merekalah Torah itu diturunkan, ya, kepada mereka. Jadi belum kepada domba-domba yang lain, belum kepada orang-orang lain di luar daripada Israel itu. Jadi kandang itu adalah Israel katanya, ya. Tetapi sebenarnya yang dimaksud kandang lebih luas lagi adalah apa? Gerejanya, atau yang ikut ajaran Yesus Almasih, ya. Berarti setiap orang tanpa memandang bangsa atau suku bangsa apapun adalah satu kandang di bawah kepemilikan Yesus Almasih. Jadi pemilik kandang itu adalah Yesus Almasih itu sendiri, ya. Pemiliknya adalah Yesus Almasih. Lalu muncul pertanyaan, kenapa harus dikandangkan? Ya, kenapa harus dikandangkan? Manusia ini diibaratkan oleh yang punya kehidupan itu adalah domba. Seperti itu ya tadi ya, domba. Domba adalah hewan yang sebenarnya lemah. Meski badannya ya lumayan besar ya. Tetapi tidak punya alat tubuh untuk menyerang
atau bertahan. Domba tidak bertahan juga kan. Domba tidak dapat berlari kencang dan cenderung lamban, ya, cenderung lamban itu domba, ya. Menurut penelitian para ahli, domba ini punya kelemahan, ya. Menurut para ahli, domba punya kelemahan yang sangat mendasar katanya, ya, dalam hidupnya. Pertama, sangat mudah diterkam serigala atau binatang buas lain manakala dia ada di padang penggembalaan atau di padang yang terbuka gitu. Yang kedua katanya, ini domba gampang dicuri karena cenderung diam dan tidak dapat mengidentifikasi musuhnya. Tidak dapat mengidentifikasi musuhnya, gitu ya. Lalu yang ketiga katanya, sering meninggalkan kawanannya, lalu kemudian tersesat. Ya. Sudah dilarang tuh misalnya, ya. Jangan kesini dengan tongkat, tapi pergi juga. Setelah gembalanya agak menjauh, dia pergi juga, akhirnya tersesat. Ini ada contoh, ya, analogi, ilustrasi sebenarnya, ya, ilustrasi. Di suatu jalanan gitu, jalan yang agak ramai gitu, ya, ada orang yang melakukan penelitian tentang bagaimana manusia selalu mencoba mencari ingin tahu dan sekaligus melanggar apa yang dipesankan. Dia buat box, ya. Di dalam box itu tentu ada orang. Lalu dibuat lubang, ya. Lubang itu seukuran kepala, ya, manusia, orang, ya, untuk bisa melihat ke dalam, melongok ke dalam apa yang ada di dalam box. Lalu si peneliti menulis di luar ini nih, dilarang mendekat ke sini atau dilarang mendekatkan kepala ke dalam lubang ini, berbahaya gitu, ya, ditulis gitu, besar, gampang dibaca. Lalu di bawah dibuat simbol larangan, itu apa, berbahaya, itu lambang tengkorak, ya, yang ada seperti ini, ya, gitu, ya. Tetapi apa yang terjadi kemudian, ya, orang-orang yang lewat, ya, di antara beberapa yang lewat selalu ada, ya, dalam satu sesi, misalnya satu rombongan lewat, ada yang berusaha melongok ke dalam, melihat, mendekatkan kepalanya ke dalam lubang box itu. Lalu orang yang di dalam itu melumurkan pasta atau mentega, ya, umumnya warna putih, ya, ke muka atau ke wajah daripada orang yang melongok atau mendongakkan wajahnya melihat ke dalam lubang itu, sehingga mukanya kemudian berlumuran dengan pasta atau mentega. Apa yang terjadi? Orang itu kemudian menendang itu box itu seraya memaki-maki dan berusaha untuk bertemu dengan siapa yang melumurkan pasta atau mentega itu ke wajahnya. Ya, seperti itu. Dalam kesempatan yang lain juga begitu. Selalu begitu. Jelas kan dilarang, ya, tadi, ya, dilarang. Jangan mendongak kepalamu ke sini, berbahaya. Ya, beberapa kali atau beberapa rombongan selalu ada yang kena, selalu ada yang berusaha melihat gitu ke dalam lubang itu. Ya, sehingga dapat dikatakan, ya, hampir 10% dari orang yang lewat itu pasti terkena lumuran pasta atau mentega yang berwarna putih itu gitu. Nah, itulah domba. Seperti itulah domba digambarkan, ya. Selalu berusaha ingin tahu dan akhirnya cilaka atau bermasalah sendiri, ya kan? Itu contoh yang ringan, ya. Di dalam Kisah Para Rasul dikatakan seperti ini. Kisah Para Rasul pasal 2 ayatnya ke-39. Sebab janji ini adalah bagimu dan anak-anakmu, bahkan bagi semua orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang Yahweh Elohim kita akan memanggilnya. Jadi domba yang akan dipanggil itu masih banyak, ya, masih banyak.
Dan itulah yang dipanggil oleh Bapa Yahweh Elohim kita di dalam Yesus Mesias. Ya. Kita perhatikan di sana ya, dikatakan tadi bagi semua orang yang masih jauh. Yang masih jauh itu adalah orang-orang yang belum mengenalnya, atau domba yang masih belum dikandangkan dengan sesama jenisnya, yaitu domba. Itu masih ada. Sampai dengan detik ini masih ada ya. Belum ada penelitian atau yang mengatakan bahwa sudah semua suku bangsa atau bangsa diberitahukan Injil itu, Injil keselamatan itu. Belum ada penelitian sejauh ini yang saya ketahui. Nah, dimanapun domba itu berada, nanti akan menjadi satu kandang milik Yesus Mesias. Lalu yang terakhir, yang ketiga, mendengar suaraku dan menjadi satu kawanan, satu gembala. Yang mendengar suara gembala itu adalah domba yang sudah dewasa, tentunya ya. Lalu bagaimana dengan domba yang masih muda atau yang masih anak, masih kecil gitu ya? Domba itu bagaimana dong? Ya mengikuti domba yang lebih dewasa atau yang sudah dewasa. Nah, di situ dikatakan bahwa domba dewasa itu akan diikuti oleh yang lebih muda atau yang masih kecil. Artinya apa? Dia analogikan bahwa domba atau orang yang mendengar suaranya adalah yang sudah mengerti, yang sudah tahu, ya, tahu akan firman. Jadi yang lain, yang masih muda itu tinggal mengikuti. Dan ini menjadi kewajiban domba dewasa atau orang dewasa membawa yang lebih muda, membawa yang lebih muda itu untuk mengerti kebenaran firman. Ya, itulah yang disebut dengan mendengar suaraku dan menjadi satu kawanan. Jadi domba dewasa dapat mengidentifikasi suara gembalanya. Orang yang dewasa dapat mengidentifikasi suara Tuhan, panggilan untuk keselamatan, untuk mengerti Injil kebenaran itu. Orang dewasa adalah domba dewasa yang mendengar Tuhan agar ikut Dia dan digembalakan oleh Tuhan. Kemana? Ke padang penggembalaan. Untuk apa? Untuk mencari makan, untuk mencari penghidupan, mencari nafkah. Lalu kemudian setelah itu digiring kembali ke kandang untuk disatukan dengan domba yang lain, yang sama, yang juga mendengar suara gembalanya. Ya, gitu. Jadi kita dibiarkan untuk mencari penghidupan, mencari nafkah, ya, melakukan pekerjaan kita di luar, tetapi akan dijagai oleh gembala kita. Ya. Kemudian kita akan digiring kembali masuk ke kandang kita agar tidak tercampur dengan domba-domba yang belum sejenis. Nah, pada suatu ketika apabila kemudian gembala ini menarik domba-domba yang lain, lalu itu dimasukkan ke kandang yang sama, ke kandang milik Yesus Mesias. Pemazmur di dalam Mazmur pasal 23 ayat 1 mengatakan seperti ini. Yahweh adalah gembalaku, aku takkan kekurangan. Itulah pengakuan Daud ya. Pengakuan Daud atau pemazmur ini dalam hidupnya. Daud mempercayakan hidupnya sebagai domba terhadap Tuhan, sebagai domba terhadap gembalanya. Ya.
Kemudian kita lanjutkan dengan 1 Samuel pasal yang ke-23 ayatnya yang keempat dikatakan, lalu Daud sekali lagi bertanya kepada Yahweh, dan Yahweh menjawabnya serta berkata, bangkitlah, turunlah ke Kehila, karena aku telah memberikan orang-orang Filistin itu ke dalam tangan. Nah, ini dia. Jadi Daud sendiri yang tadi mengaku sebagai domba itu ya, turut kata gembala. Dia meminta petunjuk kepada gembalanya. Apakah saya bisa berperang? Apakah saya bisa melakukan sesuatu? Itu maksudnya. Ya. Daud bertanya kepada Tuhan dan kemudian Tuhan menjawabnya. Lalu pergilah Daud berperang dan kemudian memperoleh kemenangan. Ya, bertanya kepada gembalanya, bisa nggak kita berperang? Bisa tidak saya berperang? Lalu gembala menjawab, dalam hal ini Yesus Masiah, pergi dan kemudian memperoleh kemenangan. Mendengar suara Tuhan dan mematuhi kehendak Tuhan dalam kehidupan adalah suatu keharusan ya, agar mendapat pertolongan dan penjagaannya. Mendapat pertolongan sepanjang perjalanan hidup kita. Mendengar suara Tuhan akan memberikan jalan keluar dalam setiap pergumulan dan masalah dalam hidup kita. Karena Dia, Yesus Masiah, adalah gembala yang baik, yang bahkan rela menyerahkan nyawanya demi keselamatan domba-dombanya, yaitu kita. Ya. Lalu ada beberapa cara Tuhan berbicara ya. Gembala berbicara kepada dombanya, cara Tuhan berbicara kepada kita. Ya. Ada cara pertama, yaitu dengan membaca Alkitab atau kitab suci. Karena itu adalah suara Tuhan, adalah firman. Dengan membaca kitab suci atau Alkitab. Yang kedua, mendengar para pengajar atau pengkhotbah ya. Apakah di kesempatan ibadah, persekutuan doa dan lain-lain ya, di mana firman diberitakan, disampaikan. Lalu yang ketiga, melalui mimpi atau firasat. Melalui mimpi seringkali kita di Tuhan, atau katakanlah diberikan Tuhan melalui mimpi apa yang kemudian akan kita peroleh. Ada seperti itu, ada ya. Tuhan sendiri mengatakan memberkati orang-orang yang dikasihinya ketika mereka tidur. Nah itu, memberkati itu bisa berbicara kepada kita lewat mimpi itu. Jadi memberkati orang-orang dikasihinya ketika mereka tidur. Orang-orang dikasihinya kita, domba-domba ini loh. Ya. Lalu bisa juga nih yang terakhir ya, melalui keadaan kita, keadaan seperti apa, misalnya karena kesehatan, karena sakit penyakit atau kelemahan tubuh yang diizinkan kita alami, ya. Di situ Tuhan berbicara, ya kan? Kita pun minta pertolongan untuk kesembuhan karena Dia adalah tabib di atas segala tabib, dokter di atas segala dokter, untuk menyembuhkan sakit penyakit dan kelemahan tubuh, ya. Juga mungkin melalui keadaan ekonomi, ada masalah di bidang ekonomi dan lain sebagainya. Tetapi Tuhan, kita percaya kepada Tuhan, pasti Tuhan ya memberikan jalan keluar. Ya, gembala itu akan memberikan pertolongan kepada domba-dombanya. Jadi kalau kita bicara mengenai domba itu adalah kita. Gembalanya adalah Bapa Yahweh, biasanya Yesus Masiah, ya. Yesus Masiah menjadi gembala yang baik dengan berbagai julukan tentang gembala, ya. Domba adalah makhluk lemah
yang bukan dicoba, yang dikumpulkan, dicari, diselamatkan oleh gembalanya untuk menjadi satu kandang. Domba adalah kita yang dicari, diselamatkan oleh Yesus HaMashiach agar tidak diterkam oleh singa atau binatang buas atau si jahat itu dalam kehidupan kita. Ya. Terpujilah Bapa Yahweh, Besen Yesus HaMashiach yang senantiasa menjaga, merawat dan memelihara sepanjang perjalanan hidup kita. Amin.